Selamat malam kepada semua pihak. Saya Sebi Sambong, juru bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dari Pengendali Manajemen Markas Pusat. Saya perlu sampaikan kepada orang Papua, baik pejuang, juga rakyat Papua, juga diploma di seluruh dunia, juga kepada semua pendukung Papua Merdeka di seluruh dunia. Saya perlu menjelaskan khusus kenapa saya marah Agus Kossai, dan saya umumkan ke publik atas ketidaksopanan dia. Itu bukan baru satu kali. Jadi ini kartu asnya. Kartu asnya adalah waktu pembebasan pilot itu Agus Kossai ini menyerang saya dengan audio voice yang tidak sopan, bukan sedikit. Saya pikir banyak orang saya pernah kirim arsip yang sudah menerima arsip audio voice Agus Kossai itu sudah ketahui. Hampir banyak pejuang juga sudah mengetahui itu. Dan orang ini dia tidak sopan. Jadi sepertinya begini. Seperti saya berkosa istri Agus Kossai atau saya selingkuh istrinya Agus Kossai, macam begitu. Jadi dia sentimen apa? Jadi ini sangat lucu orang. Jadi kemarin saya marah karena cara dia punya etika tidak sopan yang sama. Juga SMS saya itu tanggal 2 atau tanggal 1 setelah kami umumkan himbauan itu. Lalu mereka ini semua kumpul, Hakim Bakhabol juga mengeluarkan YouTube-nya. KNPB juga mengeluarkan pernyataan. Oleh karena itu rakyat Papua dan pejuang Papua, pendukung Papua Merdeka di seluruh dunia perlu dengar ya, bahwa sentimen Agus Kossai ini masalahnya dari sejak pembebasan pilot Chandra. Jadi saya perlu jelaskan di sini supaya publik secara umum perlu mengetahuinya. Jadi kurang ajarnya Agus Kossai ini. Waktu itu kami umumkan proposal, Agus Kossai ini menyerang kami, menyerang juru bicara. Dia bilang itu salah, kamu merusak perjuangan. Saya bilang oke. Tapi pokoknya kata-kata dia itu tidak sopan betul. Orang kurang beretika. Ini orang sarjana, Uncen. Tapi tidak tahu dia punya etika menyampaikan itu. Dan saya marah betul. Karena kami sudah frustrasi dengan cara-cara mereka yang bikin sampai pembebasan pilot. Kami kerja setengah mati. Kami yakinkan dunia. Sampai kami mengirim surat ke PBB. Itu surat itu dibantu oleh orang-orang pendukung kami di Eropa. Begitu. Dewan Gereja ikut mendukung. Semua lembaga HAM di sana di Eropa mendukung. Maka atas saran mereka kita menyusun surat. Kemudian surat itu juga mereka yang bantu kami edit. Untuk minta PBB yang jemput. Salah satu komisi barang PBB dengan Dewan Gereja Sedunia yang jemput pilot itu. Dan kita menghitung kredit poinnya. Begitu. Tapi ingat ya, semua orang Papua perlu ketahui, saya buka sekarang karena mereka ini orang-orang yang tidak sopan. Oleh karena itu saya buka sekarang. Pada bulan Mei tahun 2023, itu kami pertemuan segitiga, yaitu tim dari Komite Nasional Papua Barat, di bawah pimpinan Ketua Umum Agus Kossai, juga Parlemen Niguini Arat di bawah pimpinan Ketua Parlemen Niguini Arat, Dewan Niguini Arat Saudara Aminus Balingka, dan tim stakeholder semua hadir. Dan kita bicara di Isipik Province. Di sana kami membahas sampai tidak selesai juga sama saya pembahasan itu. Jadi di sini argumentasi yang memperhatikan argumentasi itu Randy Wetapo, Agus Kossai,
Dolian Bruange, Nonia Dolian Bruange, mereka ini dengan Amadou Stou, mereka mau pilot ini ditukar dengan Papua Merdeka. Saya bilang, coba kamu kasih jelaskan ke Kianos mereka. Ialah sejarah di dunia ini, suatu kemerdekaan pernah ditukar dengan nyawa satu orang. Kalau ada sejarah tolong kamu jelaskan. Tidak ada sejarah berarti kamu pergi ke Kianos. Dan tidak ada sejarah. Jadi kita harus buat yang bisa kita mendapatkan kredit poin. Itu adalah kita bebaskan pilot demi kemanusiaan. Tapi dengan cara kita, dengan melalui proposal kami, di situ kami bisa mendapat kredit poin. Begitu. Tapi kelompok ini tidak paham betul-betul. Jadi Amadou Stou, Agus Kosai, Stephen Idlai, Dolian Bruange, mereka ini pertahankan untuk pilot harus tukar dengan Papua Merdeka. Saya bilang dunia kiamat pun tidak mungkin tukar satu orang pilot itu dengan Papua Merdeka. Kami bicara, mereka tidak paham betul. Jadi semua orang dengar ya, ini apa yang mereka punya pikiran yang ada. Saya bilang, aduh, semua orang-orang ini sarjana, tapi tidak tahu. Tidak berhikmat seperti itu. Oleh karena itu, jadi ini dengar ya, semua dengar. Sentimen Agus Kosai, Dolian Bruange, Randy Wetapo, Agus Kosai, mereka ini kasus pilot ini sama saya. Kenapa saya umumkan proposal? Saya bilang kami bikin proposal itu untuk menyelamatkan nama baik perjuangan bangsa Papua seutuhnya. Itu ingat baik. Kalau kamu pertahankan argumen, itu sia-sia saja. Begitu. Bisa mencoreng nama baik perjuangan kami jikalau pilot yang di Sandra itu dibunuh oleh Indonesia atau sakit lalu meninggal. Siapa yang bertanggung jawab? Itu kan bisa mencoreng nama baik orang Papua pada umumnya. Juga mencoreng wibawa perjuangan bangsa Papua. Maka kita melakukan suatu pertimbangan diskusi. Jadi kalau di sini dari konteks ini saya bilang kelompok-kelompok ini kumpul di Sibik itu mereka kita kasih pandangan seperti itu. Mereka maunya tidak. Kianos bilang harus tukar dengan pilot. Kita harus ikuti Kianos punya kemauan. Sebetulnya tidak begitu. Mereka ini kan orang sekolah. Mestinya pergi. Jadi di sini secara resmi dalam pertemuan itu memandatkan, merekomendasikan kepada Agus Kosai, Dolian Bruange, Stephen Idlai, dan Randy Wetapo untuk urus. Pergi ketemu Kianos dan sampaikan hasil pertemuan kami di Wiwek. Jadi kami tidak bisa jadikan pilot ini bargaining untuk perundingan atau bargaining tukar dengan kolesterol dengan Papua Merdeka, itu tidak mungkin terjadi. Dengan demikian kami sudah bilang forum segitiga itu merekomendasikan nama-nama yang saya sebut ini pergi ketemu Kianos. Itu bulan Mei 2023 sampai Mei 2024 itu kan sudah 1 tahun tidak kerja. Wah, ini lucu. 1 tahun tidak kerja. Akhirnya terpaksa kita mengambil inisiatif. Oke, komunikasi di tingkat tinggi dengan semua teman-teman internasional setuju, maka kita melakukan proposal pembebasan pilot. Kita mengirim surat ke PBB dan PBB bersedia, termasuk mau kirim Dewan Gereja bagian Komisi Asia dan Pasifik, Dewan Gereja sedunia untuk mau jemput pilot itu. Jadi proposal kami itu kita sudah buat sedemikian rupa, tapi di sini harus jujur. Makanya kami bilang kumpul evaluasi, tapi tidak mau evaluasi juga. Setelah pembebasan pilot hilang saya begitu, sudah 1 tahun lewat ini. Sudah 1 tahun lewat, begitu. Jadi ini mau berjuang bagaimana? Perjuangan itu orang harus gelisah, bergerak, kumpul evaluasi. Oh ini begini, harus kembali kerja begini, begitu. Jadi sentimen Agus Kosai kelompok yang saya sebut ini, Aminus dan Hakim Bahabol, mereka ini sentimennya itu saja. Mereka kirim Amadou sini ke Nuginiara dan tinggalkan TPN. Jadi permainan mereka ini permainan kotor. Ya Tuhan ada hitung.
Kalau Anda main-main, ya nanti lihat saya. Kalau Anda punya akal busuk, itu nanti ada hukumnya. Begitu. Nah, di sini saya buka kartu as ini. Jadi sentimen Agus Kosai yang pernah bikin audio voice yang tidak baik ke saya waktu pembebasan pilot itu, kenapa Bapak bikin kesalahan sampai pilotnya serahkan ke Indonesia? Wah, saya bilang, yang mendukung pilot serahkan ke Indonesia itu ya kelompok yang saya sebut ini. Kalian yang mempertahankan itu yang salah. Begitu. Dan kami curiga itu, waktu Mote serahkan, dia minta adik bisa minta proposal itu, saya mau serahkan ke Selandia Baru. Ternyata dia kirim ke Efri Pakawa. Akhirnya Efri Pakawa sudah kasih intelijen tentara polisi Indonesia. Jadi mereka sudah tahu, maka mereka paksa Edison Kuyangke harus cepat masuk, Wandika itu masuk. Begitu, mengeluarkan uang besar untuk mereka bekerja keras. Lalu mau salahkan kami, ini lucu. Jadi sentimen Agus Kosai terhadap juru bicara dari sejak itu, bukan aku saya kelompok ini. Nah kemarin kamu kasih keluar surat, ya saya kasih ingatkan KNPB, kamu jangan masuk settingan Agus Kosai, Randy Wetapo, Doli Ambruangge, lalu Steven lain, lalu kamu korbankan agenda rakyat. Jangan, saya bilang. Kamu yang korbankan agenda rakyat. Kamu mengeluarkan pernyataan, bilang TPN semua harus keluarkan pernyataan. Saya dapat laporan dari korab-korab beberapa lapor ke saya bahwa harus kasih peringatan Sebi Sambo. Saya bilang TPN itu bukan KNPB. KNPB jadi kamu kumpul-kumpul di Jayapura Kota, di Sorong Kota, di Wamena Kota, di Nabire Kota, bukan. TPN itu kami sudah tahu. Kekurangan TPN itu kami sudah tahu. Jadi kita sudah atur sedemikian rupa. Rakernas TPN PP di Wanu tahun 2012 pada bulan Agustus dan September itu kami sudah putuskan, tetapkan bahwa semua penanggung jawab dikendalikan oleh manajemen markas pusat. Itu kami punya pertimbangan. Ingat baik, TPN bukan KNPB. Jadi pimpinannya bisa terbang ke Sorong, terbang ke Biak, pertemuan di sana, terbang ke Nabire, pertemuan di sana, terbang ke Manokwari, pertemuan di sana, ke Fakfak, ke Nabire, ke Timika, ke Wamena. Tidak. Dengar baik. Karena kita tahu kondisi TPN seperti itu, anggaran dasar rumah tangga TPN itu sudah menetapkan, memutuskan, sudah ditandatangani. Begitu, di Wanu, Kodam 1 Jayapura, Tabi. Sudah tanda tangan bahwa manajemen semua dikendalikan oleh manajemen markas pusat di bawah kepala staf. Ya kita bekerja sesuai dengan itu. Itu sangat jelas. Jadi semua komando ikuti. Semua saran dan pemberitahuan, pernyataan melalui manajemen markas pusat. Laporan dikirim ke sini. Itu supaya diatur sedemikian rupa kita kendalikan media ini untuk counter Indonesia punya media. Jadi namanya balance. Kalau kami tidak kendalikan ini, maka Indonesia akan memanfaatkan itu untuk menghancurkan kami. Bagian opini publik. Jangan salah. Kalau mau merdeka, itu media nomor 1. Perang nomor 2. Itu ingat baik, catat. Kalau media nomor 2, maka kita kalah. Begitu. Karena dunia tidak tahu. Kamu jatuh bangun, mati kiri kanan juga dunia tidak tahu kalau tidak ada media. Seluruh dunia nih, media nih orang bilang itu modern war. Jadi peluru modern di dunia ini adalah media. Media yang bisa merubah pikiran manusia. Orang membaca koran di seluruh dunia, televisi di seluruh dunia dan begini. Misalnya Presiden Amerika, dia lihat berita, ada pembantaian di Nigeria orang Kristen. Dia mengirim pasukan cepat. Macam ini. Ini media. Jadi kalau Anda tidak peduli media, hanya pikir perang, itu tidak bisa. Lalu yang berikut, ingat. TPN kami ini mereka kurang berbahasa Indonesia. Nanti wartawan tanya, mereka akan bicara sembarang, kaki kepala bahasanya. Ya di situ nanti wartawan akan menulis lain. Ya. Dengan dasar ini kita mengendalikan media ini oleh orang-orang yang profesional. Bukan orang sembarang. Begitu. Jadi saya bilang ini lucu. Kenapa kemarin saya umumkan ke publik itu karena Agus Kosai salah dengan kelompok ini. Ingat baik. Mereka ini menyerang saya bukan baru ini. Pembebasan pilot tuh mereka sampai magi-magi segala macam. Agus Kosai ini audio voice banyak. Ada yang pernah sudah dapat. Ini saya bukan bohong ini. Jadi cara ini cara yang tidak betul. Saya bilang,
Kita itu dengan Ipar Bukhtar Sabuni waktu ketua KNPB kami itu selalu menghargai kerja. Baru kamu anak-anak ini jadi pengurus tidak hargai. Ukuran Manimbo, kamu bikin pernyataan kemarin tuh kamu dapat hasutan dari Agus Kossai. Nah, kamu sudah salah. Begitu. Kalian harus tahu bahwa TPN itu bukan KNPB, saya bilang. Mau ketemu, pergi pertemuan yang kau lihat tahun di Ilaka, itu tidak mungkin. Jadi biar begitu ada komunikasi saja dan manajemen markas pusat mengelola semua ini, mengeluarkan dari manajemen markas pusat. Kita sudah ditetapkan oleh anggaran dasar rumah tangga, tidak diganggu gugat. Maka kita bekerja. Itu yang ingat baik. Ini kartu asnya. Jadi sentimen Agus Kossai ini kartu asnya di sini. Tapi kalau kita kumpul dengan orang-orang profesional di seluruh dunia, orang-orang yang kemarin mendukung kami untuk pembebasan pilot, maka kita adu argumentasi di depan meja. Argumentasi Anda tidak mungkin diterima oleh mereka seluruh dunia. Mereka bilang ini orang masih primitif begitu. Tapi tawaran kami untuk pembebasan pilot dengan proposal kami, itulah sebenarnya. Jadi sejak itu sebenarnya kami sudah kasih hantu Indonesia bisa berkeping-keping. Jadi secara mental, psikologis mereka sudah down sebenarnya. Down. Tapi karena kalian tidak bekerja, tidak pergi ketemu Egyanus. Itu. Akhirnya kami baru pertemuan bulan sekitar Juni. Lalu kami mengirim satu anggota pergi ke Egyanus. Tapi masih perjalanan Egyanus sudah bebaskan pilot. Jadi oke, rakyat Papua dan semua pejuang juga diplomat di seluruh dunia sudah dengar kartu asnya itu Agus Kossai dengan kelompok ini sentimen dengan juru bicara kartu asnya itu. Jadi ini orang-orang yang lucu, begitu aneh. Saya sudah bilang kalau kita adu argumen di depan forum dengan orang-orang expert profesional yang kemarin mendukung kami untuk pembebasan pilot di seluruh dunia, itu Dewan Gereja termasuk mendukung kami. Jadi argumenmu Anda bahwa tukar pilot dengan Papua Merdeka, itu mana orang bisa tertawa kita. Orang di seluruhnya, orang profesional yang sudah negara maju bisa tertawa kami. Mereka bilang, oh dikasihan, mereka masih primitif, jadi mereka tidak mampu, betul, kasihan begitu. Oke, itu kartu asnya. Jadi, oke sudah, kamu kan umumkan hasur TPN di seluruh Kodam dan bilang umumkan, mesti percaya juru bicara, saya siap mengundurkan diri. Sudah dengar? Catat baik. Demikian. Selamat malam semua. Hormat. Tuhan jaga kita semua. Wah, wah, wah.